Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang setelah kalian berpisah, apakah dia masih akan mengganggu kalian lagi? Oke, saat ini siapa nih yang kalian fokuskan? Orang yang memang saat ini sudah berpisah dengan kamu dan kamu masih penasaran apakah kira-kira nanti suatu hari nanti atau suatu saat nanti dia ganggu aku lagi nggak ya gitu. Oke, boleh kalian fokuskan orangnya siapa dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia. Apakah dia orang yang sudah berpisah denganmu akan mengganggu kamu lagi? Page of Pentacles, kemudian Five of Cups. Wah, banyak ternyata ini. King of Pentacles. Wow. The World, The Hermit, Ten of Cups, Ace of Wands, Five of Wands, Death, and Two of Wands. Jadi ada 10 kartu ini yang akan dilakukan terhadap kamu. Oke, yang pertama adalah Page of Pentacles. Kalau aku melihat setelah kalian berpisah ya, saat ini dia sedang memulai aktivitas-aktivitas baru ya. Banyak hal-hal atau ya hal-hal positif yang saat ini sedang dia awali ya, mungkin buat usaha baru atau melakukan kegiatan atau aktivitas baru yang kreatif ya. Terus itu juga aku lihat di sini ya intinya dia melakukan hal-hal positif yang baru gitu ya, baru-baru dia mulai untuk meningkatkan pendapatan dia atau kekayaan harta benda dia. Intinya dia lagi kayak pengen kerja keras yang sukses gitu ya. Bahkan mungkin dia juga ingin meningkatkan kesehatan secara fisik dia juga ya, mungkin dia mulai olahraga atau mungkin mulai diet, makan makanan sehat seperti itu ya. Intinya di sini fokus dia adalah cari uang, keuntungan materi, money ya, cuan seperti itu kalau aku lihat di sini. Terus juga ya aku lihat mungkin lagi cari-cari hobi baru ya, hobi-hobi baru atau mungkin dia ingin sekolah lagi, mungkin juga ada di sini ya, mungkin mencari peluang untuk cari beasiswa atau sekolah lagi seperti itu ya. Aku melihat bahwa sebenarnya dia ini masih memiliki rasa setia ya, keteguhan hati, pengabdian, rasa yang kuat untuk hubungan kalian. Dia itu sebenarnya masih ada rasa di hubungan ini, masih memiliki keyakinan bahwa bisa lah diperbaiki hubungannya kayak gitu ya. Dan kalau aku lihat di sini cuman kayaknya dia memang butuh cari peluangnya aja sih, kapan kayak gitu ya. Karena aku lihat di sini tuh masih ada keraguan yang tertanam di diri dia gitu ya, tentang hubungan kalian entah apa gitu. Tapi dikala saat ini kalian sudah berpisah, aku melihat bahwa malah si dia ini kayak sedih gitu loh ya, sedih karena tidak bisa melanjutkan hubungannya dengan kamu. Terus itu mungkin selama ini dia juga tidak memperlakukan kamu dengan baik, mungkin kurang effort atau gimana. Intinya dia menyesal karena perpisahan di antara kalian ini ternyata memberikan kenangan yang mengecewakan bagi dia gitu loh ya. Ya mungkin dia tidak bisa mempertahankan hubungan ini ya, jadi dia merasa menyesal atas diri dia sendiri tidak bisa mempertahankan hubungan kalian. Terus
apakah dia akan mengganggumu lagi? Oke, ini bisa disebut mengganggu nggak? Dia akan rekonsiliasi lagi dengan kamu dan ingin memperbaiki hubungan lagi dengan kamu. Ya, tergantung dari kamu ini memandangnya apakah ini dia mengganggumu atau enggak. Tapi intinya di sini dia ingin sekali rekonsiliasi lagi dengan kamu, memperbaiki hubungan dengan kamu. Terus juga aku melihat ketika saat ini kalian itu berpisah ya, keadaan dia memang ternyata saat ini tuh benar-benar drop. Dulu dia ini orang yang berasal dari orang yang berkecukupan atau orang kaya lah ya, bisa jadi orang kaya, orang terus itu karena mungkin gaya hidup dia yang terlalu hedon, gaya hidup dia yang terlalu bermewah-mewah ria, sehingga aku lihat di sini dia kayak mungkin bangkrut atau serakah gitu ya, karena dia serakah bangkrut gitu ya, atau bisa jadi mungkin dia ditipu orang atau ya kena masalah gitulah secara keuangan. Intinya saat ini tuh dia sedang apa ya namanya tuh ya, sedang anjlok keadaan keuangannya. Jadi untuk saat ini dia fokus sama materi ya. Aku lihat di sini ketika dia berpisah dengan kamu saat ini fokus dia adalah materi. Dan aku lihat di sini dia ingin terus berusaha, bekerja keras ya untuk memperoleh banyak uang. Kayak gitulah ya keadaan dia saat ini. Aku lihat di sini dia ingin memperbaiki hidup dia dulu sih, taraf hidup dia. Dia ingin membangkitkan kestabilan keuangan dia dulu ya, kalau aku lihat di sini. Dan mungkin juga saat ini tuh dia masih kayak terlilit hutang atau mungkin terlilit tunjangan, tunggakan atau apa gitu. Karena kan dia punya gaya hidup hedon ya. Mungkin selama ini dia tuh punya apa aset gitu ya, tapi asetnya nggak bergerak gitu, sehingga ya dia mungkin harus bayar pajaknya, harus melakukan perawatannya seperti itu. Sedangkan mungkin rekening tabungan dia aja sudah habis gitu. Dan sebenarnya pun ya, aku melihat bahwa si dia ini merasa kayak belum mencapai suatu kesenangan atau mencapai suatu konsistensi yang dia inginkan di hubungan kalian ya, karena memang bisa jadi memang ada masalah yang mengakar juga di hubungan kalian ini. Itu juga mungkin karena masalah kecemburuan, keegoisan, manipulasi, perilaku yang mendominasi gitu ya. Dan aku lihat juga di sini mungkin kamu berdiri dengan seorang pria yang lebih tua dari kamu, orangnya juga belum seimbang, orangnya nggak sabaran, orangnya ceroboh, nggak bisa dipercaya, orangnya nggak stabil. Terus juga mungkin dia ini orang yang tidak pernah mendukung kamu. Ya, wow, komplit sekali. Ya, dan aku lihat juga orang yang nggak jujur, curang, bahkan mungkin juga dia pernah melakukan suatu prostitusi atau ya bisa dibilang nggak setia lah kayak gitu ya. Dia mungkin pernah selingkuhin kamu, nggak setia sama kamu. Oke. Dan aku lihat juga memang tingkat konsumtif dia ini ternyata begitu besar ya. Orangnya juga serakah, bermalas-malasan, mungkin dia pernah berjudi atau mungkin ya kombinasi dari ketiga itu ya. Serakah, malas, judi seperti itu. Bahkan ada indikasi bahwa si dia ini tuh pernah mengabaikan pasangan dan anak-anaknya. Bisa jadi kamu memang pasangannya, kamu mungkin ditinggalkan begitu saja oleh dia, atau bisa jadi ini apa namanya tuh dia mungkin pernah cerai ya, atau meninggalkan pasangan dia yang lain gitu lah ya. Dia sudah punya anak dan ya ditinggalkan begitu saja kalau aku lihat di sini. Oke. Bahkan orang ini tuh juga ya orang yang sangat punya potensi menjadi kejam loh, tidak berperasaan ya. Bahkan juga kalau misalkan dia ini punya uang, atau mungkin orang ini tuh pintar sekali memanipulasi pasangan dengan uang gitu ya. Jadi dengan uang itu dia bisa memanipulasi pasangan dengan apa yang sesuai dengan apa maunya dia kayak gitu ya.
aduh, mau dibilang hati-hati, tapi kamu sudah berdealing dengan orang ini, ya, kalau aku lihat di sini. Terus juga aku lihat di sini kamu dengan dia LDR ya, jauh di sana. Ada the world di sini, ya. Jadi kamu dengan dia tuh ternyata ada, punya jarak yang cukup jauh. Dan aku nggak tahu deh, ini mau disebutnya mengganggumu atau enggak, tapi karena ini the world ya, ada keinginan dari dia untuk mencapai suatu keinginan dia bersama kamu, ingin memiliki suatu hubungan yang lebih kuat, bahkan mungkin ingin menikah dengan kamu, memiliki anak dengan kamu, seperti itu. Ingin merasakan hubungan yang puas, aman, dicintai, berdedikasi kayak gitu ya, setia kayak gitu. Ya, kalau aku lihat di sini ada keinginan itu. Bahkan kalau misalkan di sini kalian itu LDR, ada keinginan dari dia untuk bertemu dengan kamu secara fisik gitu ya. Mungkin ketika nanti dia libur kerja ya, atau ada waktu luang, waktu senggang gitu, dia pengen deh datang ke kamu, bertemu dengan kamu agar lebih dekat dengan kamu. Atau mungkin kalau ada kesempatan tuh, misalkan dia kerja keluar kota gitu ya, terus ke daerah tempat kamu gitu, ke kota kamu atau ke daerah tempat kamu tuh pengen dia datang kayak gitu, saking ya. Ya intinya seperti itu. Terus juga aku lihat di sini ada the hermit. Untuk sekarang kayaknya dia butuh waktu ya. Kalau memang saat ini berpisah ya berarti memang butuh waktu dulu bagi dia untuk melepaskan kesedihan, rasa patah hati, kehilangan kamu seperti itu ya, luka hatinya. Nah, dia pengen untuk sembuh dulu dari itu ya, luka hati itu. Setelah nanti dia selesai dengan amarahnya, emosinya, patah hatinya, ya, kehilangannya. Di sini aku lihat akan datang lagi nih, kuat energinya memang ya, ingin datang lagi untuk terhubung kembali dengan kamu, walaupun mungkin memang perlu effort ya. Di sini aku lihat butuh effort dari dia untuk bisa kembali lagi ke kamu, karena menurut dia kayak cukup lama ya kita berpisah, jadi bisa jadi ini butuh waktu yang lama. Makanya nggak dalam waktu singkat ya, nggak dalam waktu singkat dia akan datang ke kamu tuh, enggak ya, dia butuh waktu dulu untuk fokusin materi dia, karir dia, terus itu menyembuhkan luka hati dia dari patah hatinya ke kamu gitu kan. Terus itu aku lihat di sini ya udah ada King of Pentacles, terus itu juga ada Hermit. Memang ini aku lihat orangnya memang lebih tua dari kamu, dan sebenarnya kalau dilihat-lihat juga orangnya lebih bijaksana sih. Orangnya memang bijaksana aku lihat di sini. Ya, dan aku lihat di sini, oke, memang si dia akan mengejar kamu lagi atau datang ke kamu lagi gitu. Cuman memang nggak dalam waktu dekat ya. Terus juga aku lihat ternyata di sini hubungan kamu dengan dia itu ini di apa sih, kalau ditolak tuh tidak direstui ya. Ya, tidak direstui keluarga ya, entah dari keluargamu atau dari keluarga dia, ada yang nggak merestui atau orang tua yang tidak merestui kayak gitu. Tapi karena ini Ace of Wands, aku melihat bahwa kayaknya justru malah dia ingin mencoba lagi ya, memperjuangkan kamu lagi. Bahkan mungkin dia ingin memperbaiki hubungan dengan kamu dan menunjukkan apa itu namanya ya, apa ya, effort atau menawarkan kamu hubungan yang lebih serius gitu ya, atau kenaikan level dari hubungan kalian ya. Di sini aku lihat dia ingin memperbaiki hubungan lagi dengan kamu, ingin menawarkan hubungan yang lebih intim atau hubungan yang lebih levelnya lebih tinggi gitu ya. Ya kalau misalkan kemarin masih pacaran ya mungkin mau ngelamar kamu atau gimana gitu. Cuman ya ini masih tidak direstui oleh keluarga gitu. Terus juga ada Five of Wands, yang mana saat ini tuh dia butuh sangat hati-hati sekali untuk saat ini sebelum dia mengambil suatu langkah ke kamu atau mengambil keputusan tertentu apalah kayak gitu ya. Dia benar-benar saat ini benar-benar sedang mengevaluasi setiap situasinya dan hati-hati dalam bergerak atau bertindak ke arah kamu. Karena kalau aku lihat di sini mungkin dia ini tuh baru berkonflik ya dengan kamu.
Terus itu juga mungkin dia ini juga sudah menunjukkan perasaan dia sebenarnya sama kamu, tapi saat ini harus ditahan ya, karena ya itu tadi kamu sudah berpisah dengan dia karena ada konflik atau apalah ya gitu ya. Terus itu juga aku lihat di sini ketika kalian berpisah seperti ini dan dia harus menahan perasaan dia ke kamu, dia harus menutupi perasaan dia ke kamu, dia harus bersikap cuek, bersikap tidak peduli, bersikap tidak dekat dengan kamu, itu ada rasa frustasi loh dari dia. Frustasi ya, karena dia harus bisa mengontrol emosinya dia gitu, dia harus karena menurut dia menjalani suatu hubungan itu memang harus dari kedua belah pihak itu punya suatu pandangan, pemikiran ya, atau tujuan yang sama gitu, agar hubungan itu bisa langgeng, agar hubungan itu bisa terjalin dengan baik, dengan lancar, seperti itu. Tapi mungkin selama ini kalian itu mungkin punya sudut pandang yang berbeda, atau masih punya tujuan yang berbeda, seperti itu. Sehingga aku lihat banyak secara emosional perasaan kalian itu terpendam karena harus mengikuti maunya pasangan begini, maunya pasangan begitu, sehingga ada emosional yang selalu dipendam. Akhirnya ya secara mental aku lihat di sini kalian gak sehat ya, terlalu banyak memendam perasaan atau terlalu banyak memendam keinginan gitu. Dan juga aku lihat di sini saat ini ya dia itu sedang menghindari konflik dan argumen ya, jadi dia melarikan diri dari konfrontasi kalian ya, makanya di sini aku lihat nggak dalam waktu dekat juga dia akan datang, karena saat ini tuh dia sedang menghindari kamu. Dengan dia ini kayaknya lagi emosi-emosinya ya, kamu dengan dia lagi emosi-emosinya, sehingga dia menghindari itu dulu. Ya udah, kita ada di tahap sendiri-sendiri aja dulu, menenangkan emosi kita masing-masing kayak gitu ya. Karena kalau aku lihat juga di sini tuh ada masalah tentang kepercayaan komunikasi ya, komunikasi kalian itu ada salah paham apa gitu ya, ada kesalahpahaman gitu di komunikasi kalian, aku lihat di sini. Jadi yang membuat kalian berpisah ini kalau aku rasa memang masalahnya tentang komunikasi ya. Komunikasi mungkin jarang, atau komunikasi kalian itu kurang sepemahaman, sehingga banyak sekali kesalahpahaman di antara kalian, dan akhirnya ya kalian berpisah seperti itu. Terus juga aku lihat di sini ada death. Ada masalah yang sangat mendarah daging di hubungan kalian, dan itu adalah masalah yang sering sekali terjadi di antara kalian. Misalkan dia mungkin bolak-balik cuekin kamu, nggak pernah perhatiin kamu, setiap kamu meminta perhatian mungkin hanya dikasih perhatian cuman sehari 2 hari, abis itu udah balik lagi cuek kayak gitu misalkan ya. Dia sering banget ngenyuekin kamu sehingga kamu sampai capek gitu loh menunggu dia nggak cuek sama kamu, atau misalkan ada masalah apa, misalkan bolak-balik selingkuh, atau bolak-balik memanfaatkan kebaikan kamu saja, atau dia nggak mau kerja ya, orangnya pemalas atau gimana gitulah ya. Intinya ada suatu masalah yang mendarah daging di hubungan kalian, dan inilah yang membuat kamu capek dengan dia. Dan karena situasi yang mendarah daging ini atau masalah yang mendarah daging ini tuh sering sekali terulang terjadi gitu ya, ada situasi yang selalu coping, bahkan kalian ini nggak berubah-berubah gitu. Dia udah tahu toxic, udah tahu red flag, tapi kamu selalu memaafkan dia lagi, menerima dia lagi. Jadi dari kaliannya berdua ini nggak ada perubahan dari dulu ya. Mungkin ini hubungan sudah lama juga terjalin, dan situasi yang coping ini yang berulang dan mendarah daging ini juga kalian nggak pernah memberikan ketegasan untuk berubah gitu pada diri sendiri dan pasangan. Jadi ya gitu-gitu terus hubungannya. Itu terus yang terjadi di antara kalian, masalah ini lagi kayak gitu aku lihat ya. Maka dari itu sebelum kalian bisa dipersatukan kembali, atau kalau misalkan ada salah satu di antara kalian memang tidak mau melepaskan, maka
siapapun di sini yang red flag, siapapun di sini yang toxic, siapapun ya, bukan hanya yang red flag atau ini ya, atau yang toxic, enggak. Tapi sebenarnya dari kalian berduanya dulu harus bisa berubah secara signifikan, terutama tentang masalah yang berhubungan dengan situasi yang coping itu, yang sudah mendarah daging di hubungan kalian itu. Apapun itu berubah. Misalkan di sini dia sering cuek, berarti jangan cuek-cuek lagi. Kalau misalkan di sini dia dulu suka selingkuh, maka jangan selingkuh-selingkuh lagi. Kalau misalkan kamu sering sekali memaafkan dia karena perselingkuhan yang sering dia lakukan, jangan lagi gitu, lebih tegas, harus lebih tegas. Berani menolak, berani berkata jangan selingkuh, atau kalau dia selingkuh maka tinggalkan. Nah, itu ya sifat tegas. Nah, misalnya seperti itu. Jadi dari kalian berduanya harus benar-benar secara signifikan berubah. Jangan lembek ya. Kalau lembek kamu selalu dimanfaatkan terus, ditindas terus, seperti itu. Kalau ada dat ini ya, berarti memang dari kedua belah pihak harus berakhir. Harus ada dulu yang diakhiri, kemudian baru muncullah sebuah permulaan awalan baru lagi. Gitu. Kalau memang kalian ingin memulai kembali, ya berarti harus ada yang diakhiri secara signifikan, total. Ya, total, harus besar-besaran. Dan mau nggak mau itu, dan mungkin memang perubahan yang terjadi itu akan menyebabkan rasa sakit yang kalian derita ya, akan sangat-sangat menyakitkan atau sangat-sangat mengecewakan ya, itu sampai-sampai kalian harus berpisah seperti itu ya, sampai ada pertengkaran seperti itu kan menyakitkan. Nah, tapi itu ya harus terjadi karena ya kalian udah kena death soalnya. Ya harus kena death, kemudian tower ya, the tower itu tuh sama 11-12 lah ya. Intinya ada yang harus dibongkar. Kalau tower kan harus ada yang dibongkar, kalau death itu harus ada yang diakhiri. Nah, tapi intinya dari kedua kartu itu sebenarnya ya perubahan ya. Intinya adalah untuk adanya perubahan. Harus adanya yang dirubah gitu. Harus, kalau mau ada awalan baru berarti harus ada yang dirubah gitu. Nah, kalian sudah kena death, berarti harus ada yang diakhiri sebelum kalian memulai kembali gitu. Dan kalau aku lihat di sini memang si dia memang belum ada niatan untuk benar-benar melepas. Aku lihat di sini karena dia takut akan sendirian. Jadi hubungan kalian itu walaupun misalkan di sini kamu merasa dia dengan kamu itu sudah selesai, tapi di hati dan pikiran dia itu masih tertanam bahwa kalian itu nggak selesai. Akan dia cari lagi gimana peluang untuk bisa dapat bersama kamu lagi gitu loh. Ya dia akan lagi cari. Intinya kalau udah ada two of wands reverse, memang hubungan sudah tidak terjalin seperti dulu lagi. Ya, nggak sebucin dulu, nggak seintim dulu, nggak sedekat dulu. Tapi perasaan kalian berdua itu memang sudah berubah gitu loh. Udah kalian ini udah sama-sama saling menjauh karena memang sudah hubungannya sudah merasa bosan. Terus itu gairah sudah mulai berkurang atau mungkin sudah menghilang seperti itu ya. Tapi si dia ini masih ada ketakutan yang tidak dia ketahui. Intinya dia tidak mau melepaskan itu karena dia takut sendirian gitu. Jadi makanya di sini dia nanti akan cari peluang gimana caranya untuk bisa bersama kamu lagi. Cuman sebelum dia datang ke kamu atau sebelum hubungan kalian bisa bersama dengan langgeng lagi, dia harus berubah dulu. Entah apa yang dia rubah, tapi intinya sesuatu yang berhubungan dengan sesuatu yang sering berulang terjadi di hubungan kalian, dan itu adalah masalah yang mendarah daging di hubungan kalian. Seperti itu ya. Jadi tergantung kalian perspektifnya, dia mengganggu atau rekonsiliasi lagi, memperbaiki hubungan ya. Kalian perspektifnya kayak apalah. Pokoknya seperti itu, dia akan datang lagi gitu ya. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah, nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Capricorn, Taurus dan Virgo, Cancer, Scorpio dan Pisces, Leo, Aries, Sagittarius. Energi paling kuat di sini ada Virgo dan ada Scorpio. Tapi tidak menutup kemungkinan kedua belah zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini. Asalkan ceritanya ya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. So, berbijak saja ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Oke. Nih alfabetnya ya. Oke, aku akhiri ya. Salam satu kalian semua dan bye-bye.